Dianggap provokator, emak-emak ini jadi public enemy. Pengeroyokan Ade Armando, warganet lebaran di penjara. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Pasca kejadian yang dialami oleh Bang Ade Armando yang dikeroyok dan ditelanjangi seperti itu, banyak sekali pesan yang datang ke saya untuk semakin berhati-hati, jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. Kejadian yang dialami Bang Ade ini memang membuat banyak orang trauma, karena memang apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun itu barbar dan biadab sekali. Barbar dan biadab tindakan terhadap Bang Ade Armando kemarin. Kalau Anda tidak setuju dengan kata-kata dan opini dari Bang Ade, silahkan didebat. Mereka seperti orang yang hilang ingatan, melakukan ritual kesetanan dan kebencian. Dan ritual kebencian itu tersebar di media sosial, bahkan ditonton oleh orang luar negara. Mungkin mereka juga berpikir, wah ternyata barbar juga ya orang Indonesia. Tindakan terhadap Bang Ade bisa dikenakan pasal 170 KUHP. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum selama-lamanya 5 tahun. Dihukum 7 tahun bila terjadi luka. Dan 9 tahun jika terjadi luka berat. Apabila tindakan kemarin terjadi karena ada yang menggerakkan, maka harus juga dikejar orang-orang yang menghasut tindakan kekerasan Media terhadap sosial Bang Ade. Ade Armando jadi korban pengeroyokan hingga babak belur ketiga mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Senin. Tak hanya babak belur, dosen Universitas Indonesia itu bahkan nyaris ditelanjangi massa aksi sebelum akhirnya dievakuasi petugas kepolisian. Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya telah menciduk beberapa kelompok yang diduga menjadi pengeroyokan pegiat sosial yang juga akrimisi Ade Armando. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan pihaknya telah menangkap beberapa kelompok yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando di kawasan gedung DPR RI pada Senin. Selain terduga pelaku pengeroyokan, seorang emak-emak juga menjadi public enemy di sejumlah media sosial usai disebut sebagai provokator sebelum aksi bengis itu terjadi. Sekalian, emak-emak itu angkut bapak-bapak, tulis akun unggahan Instagram @h3l_4ng3ls_rbo. Beragam komentar membanjiri unggahan tersebut. Tak sedikit yang menyebut jika emak-emak tersebut tinggal diciduk polisi. Kandangin biar lebaran di dalam penjara, tulis agar Edwi_. Buntut-buntutnya mewek sambil siap materai, tulis @andiyanu. Tangkap saja, umat rusuh di bulan puasa, tambah _a.miranto. Terus ada tindakan tegas, kata hukuman, bersetimpal provokator pemukulan, timpal @loidir. Sementara Fadil Imron memastikan juga akan mendalami siapa saja yang melakukan provokator termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk penganiayaan Ade Armando. Karena dari teriakan itu, mengagetkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkabar. Kami pelajari, ada orang-orang yang menggerakkan, ada yang memprovokasi. Tegas Jenderal Polisi Bintang 2 tersebut. Sosok Ade Armando memang sudah dikenal oleh publik. Wajahnya kerap menghiasi layar kaca laptop dan HP, lantaran ia tercatat sebagai salah seorang YouTuber di channel Cokro TV. Di samping itu, ia juga aktif di medsos atau Twitter sebelum akunnya ditangguhkan. Nah, si dosen UI ini juga dikenal sebagai pendukung Jokowi.
Beberapa kontennya di YouTube juga tidak jarang membahas orang-orang yang ingin menjatuhkan Jokowi atau yang biasa disebut kelompok gadrun. Sang ayah pun turut dimusuhi